Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, keafiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan selalu menuntun kita di atas jalan yang Allah ridhoi hingga nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tahun yang baru ini 2025 kita juga mulai di tempat yang baru, di suasana baru, di Masjid Al-Inayah. Al-Inayah Huntap Petobo. Al-Inayah, apa arti Al-Inayah? Al-Inayah belum tahu. Al-Inayah itu artinya adalah pertolongan. A'ana yu'inu inayatan. Maka harapannya semoga masjid ini bisa menjadi salah satu tempat yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Khususnya pasti untuk warga-warga di sekitar sini. Apapun yang dibutuhkan, warga kembalinya ke masjid, cari pertolongannya ke masjid. Akhirnya hati manusia itu melekatnya ke masjid, bukan melekatnya ke yang lain. Itu mungkin salah satu filosofi pemberian nama masjid ini menjadi Al-Inayah. Jadi mungkin ibu-ibu yang sudah setahun atau mungkin kurang dari setahun, beberapa bulan di sini, terus biasa sering sholat di sini tapi belum tahu arti Al-Inayah, sekarang jadi sudah tahu. Al-Inayah artinya ternyata pertolongan. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di kesempatan yang baru ini juga kita akan memulai dengan kajian fikih ibadah. Dan kitab yang akan kita pakai adalah fikih dasar dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadrami. Kalau dilihat dari namanya, beliau adalah orang Hadramaut. Hadramaut itu ada di mana? Hadramaut ada di Yaman. Hadramaut ada di Yaman. Dari namanya saja Al-Hadrami di belakangnya, mendapatkan laqab Al-Hadrami. Berarti orang yang berasal dari wilayah Hadramaut. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Syekh Salim ini kuburannya ada di Jakarta? Kuburan beliau ada di Jakarta. Karena beliau termasuk salah satu yang membawa Islam, dakwah Islam secara lebih baik lagi di Indonesia. Syekh Salim ini adalah seorang faqih. Faqih itu artinya orang yang ahli dalam ilmu fikih. Kemudian juga beliau seorang ahli dalam strategi perang. Ahli dalam strategi perang, beliau juga seorang ahli dalam politik. Dan di dalam perjalanannya, beliau itu pernah merantau, pernah bepergian ke beberapa tempat. Mulai dari tempatnya di Yaman, menuntut ilmu di sana, pernah juga menuntut ilmu di India, pernah juga menuntut ilmu sampai mengajarkan ilmu tersebut ke Indonesia. Dan akhirnya Allah mewafatkannya di Indonesia. Sampai sekarang makamnya masih ada di Jakarta. Makam Syekh Salim. Beliau menuliskan kitab ini yang namanya Safinatun Najah, yang artinya kapal keselamatan. Safinah itu kapal, An-Najah itu keselamatan. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab paling dasar. Kitab paling dasar untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Ada kitab Safinatun Najah yang paling dasar, di atasnya ada Muqaddimah Hadramiyah, baru ada di atasnya buku-buku yang lain. Maka harapannya kita semoga di tahun ini fokus kepada fikih ibadah dan kita mulai masuk lewat pintu mazhab Syafi'i. Dimulai dari kitab Safinatun Najah ini. Semoga bisa segera
terselesaikan dan terrealisasikan untuk membaca kitab-kitab yang lain insya Allah. Jadi sebagaimana kita tahu, kitab Safinatun Najah ini adalah dasar dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau dasar itu yang dibahas hanyalah hukumnya apa, boleh atau tidak. Tidak ada dijelaskan dalilnya bagaimana, karena dia sudah termasuk bentuk final. Sudah bentuk paling kristal. Kalau kayak kita ini, minyak bumi, kita sudah terima sini jadi bensin. Kita sudah terima jadi minyak tanah. Kita sudah terima jadi solar. Tidak perlu lagi kita tunggu olah bagaimana minyak bumi itu diolah sedemikian rupa hingga menjadi bensin atau menjadi minyak tanah dan lain-lain. Itu pun sama dengan buku ini. Kita tidak dibebankan untuk mencari tahu apakah dalilnya itu dari mana, sahih atau tidak. Yang pasti insya Allah dalilnya sahih. Dari buku apa diambil dalilnya dan lain-lain. Siapa yang meriwayatkan dan sebagainya. Maka kita cukup mendapatkan produk hasil daripada ijtihad para ulama tersebut di dalam kitab Safinatun Najah ini. Kita diberikan permasalahan, hukumnya apa, boleh atau tidak. Nanti semakin bertahap insya Allah baru mulai kita masuk ke, oh dalilnya seperti apa sih, bagaimana cara mengistinbatkan, mengambil konklusi, mengambil garis besar dari sebuah dalil, bagaimana caranya dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kita singgung bahwasanya penulis buku ini Syekh Salim Abdullah Sumair Al-Hadrami, itu beliau lahir di Yaman, Hadramaut, tetapi wafatnya di Jakarta. Bagaimana bisa sampai ke sini? Dalam sejarah kehidupan beliau, dalam biografi kehidupan beliau, setelah beliau menuntut ilmu tentang bagaimana sistem atau bagaimana mengatur siasat perang, kemudian dia kembali ke Hadramaut, dia pergi menuntut bagaimana belajar tentang siasat perang di India, kemudian kembali ke Hadramaut, dekat dengan penguasa di sana, karena keilmuannya. Penguasa yang mendekat ke dia karena keilmuannya, dimintai pendapatnya dan lain-lain. Tetapi pernah suatu ketika Sultan penguasa di sana sebelumnya memberikan maklumat kepada Syekh Salim bahwasanya keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri dari negara kita ini, kami tidak akan menyelisihi pendapatmu. Begitu. Tapi dalam suatu kegiatan, dalam suatu kejadian ada pendapat yang menyelisihi sehingga mereka tidak, yakni pihak pemerintah tidak mengikuti pendapat Syekh Salim. Atas dasar kekecewaan ini beliau akhirnya memilih untuk keluar dari Yaman. Keluar dari Yaman, merantau hingga tiba ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, beliau apa yang dilakukan? Apakah cuma diam saja? Tidak. Yang beliau lakukan adalah berdakwah lagi, bagaimana ilmu, bagaimana fikih dan sebagainya, mengajarkan tentang fikih Syafi'i dan sebagainya, hingga akhirnya lahirlah produk kitab ini, yang itu dipakai sampai sekarang. Bayangkan beliau itu meninggal kurang lebih 100 tahun yang lalu, 1300 masa hidupnya. Beliau lahir di sekitaran tahun 1300 Hijriah. Sekarang 1400 Hijriah, ada 100 tahunan jaraknya. Tetapi bukunya itu dipakai di semua mahat-mahat salaf di Indonesia. Mahat-mahat salaf apalagi di Jawa Timur, kalau dibilang Safinatun Najah ini menjadi salah satu materi dasar yang harus dipelajari. Betapa banyak pahala jariah yang beliau dapatkan. Maka ini salah satu keberkahan yang Allah turunkan dalam ilmu beliau sehingga ilmunya bisa dipakai hingga saat ini. Jadi apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah hidup Syekh Salim tadi? Poin pertama, fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Ini kata-kata yang selalu diingatkan sama ustadz kami ketika di pondok. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Artinya apa? Di manapun kamu berpijak, di bagian bumi manapun kamu berada, maka kamu bertanggung jawab atas keislaman wilayah itu. Lihat bagaimana Syekh Salim, orang Yaman, orang Hadramaut, tapi ketika pergi merantau ke Indonesia, apakah beliau diam, tidak mengambil dakwah, tidak mengambil jalan dakwah? Tidak. Tetap mengambil peran. Apapun yang bisa beliau lakukan untuk dakwah. Mengambil peran supaya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, itu yang paling penting. Mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala lewat jalan dakwah itu. Maka kita
Sama pun harus kalau menginginkan kebaikan, kita kan pasti menginginkan kebaikan seperti beliau ya, yang setelah 100 tahun namanya masih disebut-sebut. Adabnya orang kalau ngaji itu, sebelum ngaji kita doakan penulis. Semoga Allah merahmati beliau, Allah melapangkan kuburnya, Allah menjadikan kuburannya adalah taman di antara taman-taman surga dan lain-lain. Kalau semua satu orang saja doakan beliau seperti itu, ada berapa ribu pondok di Indonesia yang memakai buku ini? Berapa orang yang mendoakan buat beliau? Ini kan salah satu bukti nyata yang Allah tampakkan kepada kita bagaimana seseorang yang betul-betul berjuang dalam jalan dakwah dan dia ikhlas karena Allah, Allah buat namanya harum. Bahkan setelah dia mati, Allah tetap jaga kebaikan-kebaikannya. Maka kalau kita menginginkan kebaikan yang sama, ambil jalan dakwah. Bagaimana kita mau berdakwah, Ustaz? Kita perempuan. Gampang, Bu. Ibu lihat sekarang itu ada banner besar-besar Festival Persahabatan. Festival Persahabatan Dr. Peter John Green. Siapa Peter John Green? Intinya pendeta. Tidak perlu dijelaskan biografinya bagaimana, orangnya sekolah di mana, dia lahir di mana dan lain-lain. Intinya dia orang dari luar negeri, kemudian datang ke sini untuk melaksanakan yang namanya kegiatan ya Festival Persahabatan itu. Nah, itu kan sebenarnya pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah yang dilakukan secara terang-terangan. Apa yang bisa kita ambil peran di situ? Apakah kita harus pergi keluar, demo dan lain-lain? Paling tidak, kalau kita tidak bisa melakukan ambil peran yang besar, ambil peran yang kecil. Dengan cara apa? Ibu-ibu jaga keluarganya. Anak-anaknya ingatkan, tidak usah pergi datang ke kegiatan itu. Pasangannya diingatkan, tidak usah datang ke kegiatan itu. Itu salah satu bentuk pendangkalan akidah. Silakan tanya ke salah satu jamaah di sini, ada yang pernah merasakan khasiatnya. Bukan merasakan khasiatnya juga dan ikut kegiatannya. Tapi dulu waktu beliau sebelum jadi mu'alaf. Beliau cerita di kampungnya dulu sempat datang yang bersangkutan melakukan aksi serupa, kegiatan serupa seperti penyembuhan, ya kalau bahasa kita di Islam ruqyah, tapi ruqyahnya pakai ayat-ayat Injil dan sebagainya. Datang untuk melakukan ruqyah menurut pemahaman agama mereka dan dirasakan memang orang yang sakit itu langsung sembuh. Hanya saja ada penggiringan opini di akhir-akhirnya itu bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Isa Al-Masih. Yang memberikan kesembuhan adalah Yesus Kristus. Bagaimana dalam akidah kita pandangan ini? Tidak boleh. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam adalah rasul, nabi, manusia. Beliau hanya menjadi salah satu wasilah. Oke, bukan menjadi orang yang mendatangkan kesembuhan itu. Maka kembali lagi bahwasanya ini salah satu bentuk pendangkalan akidah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, mengambil peran apa? Paling tidak kita mengambil peran menjaga keluarga kita. Yang punya anak diingatkan tidak usah pergi. Tapi di sana ada bagi-bagi beras. Kan biasa kedoknya gitu. Kan biasa kedoknya gitu. Ya toh? Oh, tapi di sana ada bagi-bagi beras. Masa kita mau jual akidah kita dengan beras 5 kilo? Gitu. Seberapa banyak beras 5 kilo dibandingkan mahalnya dengan akidah kita? Maka ambillah peran dalam jalan dakwah. Kalaupun kita tidak bisa mengambil peran yang besar, ambil peran yang kecil. Jangan sampai kita tutup mata, tidak mengambil peran sama sekali. Kalau kita menginginkan keberkahan, menginginkan nama kita tetap dijaga Allah bahkan setelah kita mati, berusaha untuk mencari ridhonya. Wallahu ta'ala alam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu poin paling penting tentang kisah perjalanan penulis, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan kitab ini, Safinatun Najah. Bukunya tidak banyak kok, hanya sekitar 70 lembar saja, 70 sampai 80 lembar. Jadi insya Allah targetnya ini sampai pertengahan tahun selesai. Kalau pertemuannya seminggu sekali toh, insya Allah sampai pertengahan tahun selesai. Supaya nanti kita setahun bisa baca 2 kitab, insya Allah. Baik,
Kita lanjut ke pembahasannya. Dimulai dari bab apa? Bab muqaddimah. Sudah menjadi adab bagi kita ketika membaca buku, mulailah dari bab kata pengantar. Khususnya kata pengantar penulisnya. Kalau kata pengantar percetakan oke, boleh di skip. Tapi kalau kata pengantar penulis sebaiknya jangan di skip. Jangan dilewati. Kenapa? Lewat kata pengantar itu kita bisa tahu ide-ide yang dituangkan oleh si penulis. Ketika kita memahami isi kata pengantar, paling tidak kita bisa mengetahui akan seperti apa isi buku ini. Maka kita mulai dari bab kata pengantar. Beliau menulis dimulai dengan sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan buat dia mahir dengan ilmu agama. Saya ulangi, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah akan buat dia mahir dalam ilmu agama. Coba kita renungkan bersama hadis ini. Kita di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi mengaji. Dibukakan TPA buat orang dewasa, ibu-ibu, yang bapak-bapak insya Allah menyusul. Dibuatkan TPA buat anak-anak. Ini kan salah satu tempat, TPA itu salah satu tempat untuk kita menuntut ilmu agama, betul? Kita belajar ngaji, kita belajar tajwid, tahsin, dan lain-lain. Tidak mudah loh Bu, tidak mudah untuk menjadi seperti ibu-ibu sekarang ini. Meluangkan waktunya seminggu 2 kali buat pergi ngaji. Ada yang dari Tawaeli ke sini, ada yang dari Tinggede ke sini, ada yang dari Loru ke sini. Itu hal yang kalau mau dilakukan konsisten, setiap sepekan 2 kali, sepekan 2 kali, menurut sebagian orang itu berat. Menurut sebagian orang itu berat. Kenapa? Ada yang jadwal ustadzahnya siang. Ada yang jadwal ustadzahnya pagi. Ada yang jadwal ustadzahnya sore. Mungkin di waktu siang itu kita enak-enaknya baring, enak-enaknya tidur, nyalain kipas angin, nyalain AC atau yang sebagainya. Daripada panas-panas keluar, mending di rumah tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan getaran. Memberikan getaran kepada hati ibu-ibu. Mending pergi ngaji daripada pergi cuma istirahat tidur-tidur. Ini salah satu bentuk tanda Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kan tadi hadisnya dibilang, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, Allah akan buat dia untuk mau belajar agama. Untung-untung kalau sampai ahli. Maka kalau ada ajakan, dipanggil pergi ngaji, dipanggil pergi belajar agama, itu mungkin salah satu tanda pertama Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, kok rasanya selalu gini-gini aja, sudah bosan dengan dosa, jenuh dengan aktivitas yang tidak jelas dan lain sebagainya, kok tiba-tiba ada orang ngajak, ayo pergi mengaji. Bisa jadi itu salah satu alarm dari Allah. Ingat, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, Allah akan buat dia sibuk dengan ilmu agama. Jadi yang sudah ada di sini sama-sama, ayo saling menguatkan, jangan sampai ada yang terlepas. Kalaupun ada yang belum sama-sama, kita ajak. Kita ajak, sama-sama belajar. Sama-sama yang namanya cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tujuan kita. Ngapain pergi mengaji di Mualaf Center? Oh, cari minyak 2 liter. Tidak. Kadang-kadang kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak gitu. Apa yang kita cari? Ridho Allah. Ridho Allah. Kita ingin menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita ingin memperbaiki diri. Kita ingin menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memperbaiki hidup kita. Kita sudah jenuh. Jenuh dengan aktivitas-aktivitas haram. Jenuh dengan aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Pagi, siang, malam.
Maka kok tiba-tiba ada yang ngajak, kok tiba-tiba ada yang panggil, ayo ngaji. Bisa jadi itu salah satu alarm Allah inginkan kita kembali. Allah inginkan kita baik. Jadi kalau alarm itu sudah datang, pengingat itu sudah datang, jangan ditolak. Karena kita tidak tahu kapan akan Allah bukakan lagi tanda-tanda seperti itu. Maka penulis memulai dengan satu hadis yang sangat kuat maknanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan, yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, Allah buat dia sibuk dengan ilmu agama, belajar ilmu agama. Untung-untung kalau bisa mahir. Kemudian penulis memulai lagi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bimakna u'allifu. Berarti di sini seakan-akan penulis ingin mengatakan dengan menyebut nama Allah, aku menulis buku ini, aku memulai menulis buku ini. Ada yang unik ketika guru kami menjelaskan tentang buku ini. Beliau mengatakan bahwasanya dimulai dengan kalimat isim. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab kalimat itu tersusun dengan 3 bentuk. Ada 3 jenis kalimat yang menyusun sebuah perkataan dalam bahasa Arab. Ada pertama yang namanya isim atau kata benda. Ada yang kedua namanya fi'il atau kata kerja. Ada yang ketiga namanya harf. Harf itu seperti kata sambung. Kalau kita mungkin dan sebagainya gitulah. Dan, di atas, di bawah dan lain-lain gitu. Konjungsi, kata sambung. Nah, kalimat basmalah, bismillah, itu dimulai dengan kalimat isim. Dimulai dengan kata isim, yang artinya kata benda. Tingkatan kata dalam bahasa Arab, itu yang paling kuat pertama adalah isim. Kenapa demikian? Karena isim bisa membentuk sebuah kalimat sempurna tanpa bantuan dari kata kerja ataupun kata konjungsi. Seperti dibilang batu, oh sudah dipaham, batu gitu. Tapi kalau kata kerja harus butuh yang isim, butuh kata benda. Dibilang belajar, belajar apa? Gitu. Pergi, pergi kemana? Siapa yang pergi? Makanya para ulama bahasa mengatakan isim itu tingkatannya paling tinggi, paling kuat. Di bawahnya baru kata kerja, baru yang terakhir kata imbuhan. Nah, kata imbuhan dari tadi saya kata imbuhan, kata imbuhan atau harf. Ada hikmah di balik itu. Kenapa dimulai dengan kalimat isim di awal? Kata Syekh Labib Najib hafizahullah ta'ala, sebagaimana isim yang itu bisa berdiri sendiri sehingga membentuk sebuah kalimat sempurna, maka seseorang semakin dia mandiri, semakin besar di mata orang lain. Seseorang semakin dia mandiri, tidak banyak butuh bantuan orang, semakin dia mulia di mata orang lain. Tapi kalau ada orang dikit-dikit minta bantuan orang lain, dikit-dikit minta bantuan orang lain, dikit-dikit butuh orang ini, dikit-dikit butuh orang ini, mungkin bisa jadi orang lain akan beranggap si dia itu sepele. Nilainya kecil di hadapan orang lain. Paham? Jelas ya? Ini menandakan tentang bagaimana seorang muslim mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu sebisa mungkin harus mandiri. Bukan berarti kita tidak boleh minta tolong, tidak. Kalau masih bisa dikerjakan sendiri, kerjakan dulu sendiri. Karena tadi kaidahnya, semakin jarang seseorang itu meminta bantuan kepada orang lain, maka dia semakin mulia di mata orang tersebut. Tetapi semakin sering seseorang itu meminta bantuan dari orang lain, bisa jadi nilainya semakin kerdil di hadapan orang lain. Baik, kita lanjutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai menulis buku ini. Berbicara tentang tadi soal kemandirian, ada sebuah kisah
yang terjadi ribuan tahun yang lalu di kota Basrah. Kota Basrah itu kalau sekarang lokasinya ada di Irak. Dahulu merupakan salah satu kota terbesar dalam Islam, dalam sejarah kehidupan umat Islam. Selain daripada Madinah, Mekah, Kufah, ada juga yang namanya Basrah. Salah satu ulama paling terkenal dari kota Basrah namanya Hasan Al-Basri. Nah, kalau ada yang pernah dengar Hasan Al-Basri, Basri itu maksudnya adalah rujukan kepada kalau si Hasan ini asalnya dari kota Basrah. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Rizki Al-Falawi begitu. Oh, berarti Rizki dari Palu gitu. Bukan, beda Falawi beda Kulawi gitu. Atau mungkin Sihab Al-Fosowi. Oh, berarti Sihab dari Poso. Atau mungkin dibilang Adi Al-Indonesi. Oh, Adi yang asalnya dari Indonesia. Nah, itu juga masuk kepada Hasan Al-Basri. Hasan yang asalnya dari kota Basrah. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ketika masuk ke kota Basrah, kemudian bertanya kepada orang random aja gitu, tanya sama orang random, dia ketemu siapa? Dia ketemu dengan laki-laki lain, kemudian bertanya, Man Sayyidun Nas fil Basrah? Siapa manusia yang paling mulia di kota ini, di kota Basrah ini? Langsunglah spontan laki-laki yang ditanya ini menjawab, oh, Hasan Al-Basri, Hasan yang paling mulia. Langsung ditanya sama pelancong ini, sama musafir ini, bima sadan nas, atas dasar apa kalian orang-orang Basrah menganggapnya sebagai manusia yang paling mulia? Dijawab, lihajatin nasi bi ilmihi wastighnaihi an dunyahum. Artinya apa? Hasan Al-Basri kami anggap sebagai orang yang paling mulia di kota ini karena semua manusia yang ada di sini butuh dengan ilmunya. Bahkan kamu saja mungkin datang ke Basrah mungkin buat cari Hasan, pengen belajar sama Hasan. Semua orang butuh dengan ilmunya. Tetapi Hasan Al-Basri tidak pernah sekalipun meminta soal dunia kepada orang lain. Tidak pernah sekalipun meminta soal dunia kepada orang lain. Atas dasar itulah, atas kemandirian Hasan Al-Basri itulah, semua orang Basrah menganggap bahwa dialah orang paling mulia di kota Basrah. Semua orang butuh dengan dia, tapi dia tidak pernah sekalipun meminta-minta sama orang lain. Maka ini semoga bisa menjadi salah satu kisah yang bisa menghadirkan sifat mandiri dalam hidup kita. Sebisa mungkin kalau masih bisa kita kerjakan sendiri. Kalau memang sudah mentok-mentok tidak bisa, ya baru minta pertolongan ke orang lain. Bukan berarti haram minta pertolongan, tidak haram. Hanya saja Allah lebih menganjurkan kepada kita untuk bisa memiliki sifat mandiri. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian dilanjutkan tadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dalam penjelasannya di kitab Nailur Raja, Ar-Rahman di sini adalah pemberian tentang Jalailun Ni'mah. Sedangkan Ar-Rahim yang Maha memberikan daqaiqun ni'mah. Ada perbedaan antara sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kedua sifat ini sama-sama adalah sifatnya Allah. Allah yang Ar-Rahman, Allah juga yang Ar-Rahim. Tapi bedanya di mana? Kalau kita artikan nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara sekilas apa sih arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, apa bedanya pengasih dan penyayang? Yang Maha Mengasihi ya memberi gitu. Menyayangi orang, kalau sayang seseorang pasti juga akan memberi. Betul toh? Jadi bedanya di mana? Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, bedanya itu Ar-Rahman
adalah sifat Allah yang memberikan nikmat ke semua makhluk hidup. Mau yang beriman, tidak beriman, berakal, tidak berakal, benda-benda seperti pohon atau hewan, itu semua mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat kebaikan Allah tersebut yang memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluk hidup tanpa pandang siapa dia atau apa dia, itu adalah sifat Ar-Rahman. Sedangkan sifat Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat khusus hanya kepada orang tertentu yang Allah sukai. Contoh, kita semua sini dikasih mata sama Allah, betul? Tapi apakah semua dari kita, misal, apakah semua manusia yang ada di sini memakai matanya untuk ngaji baca Quran? Belum tentu. Belum tentu. Kita semua dapat nikmat kesehatan dari Allah, betul? Tapi apakah semua dari kita memanfaatkan kesehatan tersebut untuk dilaksanakan jaga sholat 5 waktu? Belum tentu. Maka orang-orang yang mendapatkan keutamaan untuk memakai nikmat itu dalam ketaatan, ini adalah sifat Allah Ar-Rahim, memberikan nikmat-nikmat khusus hanya kepada orang-orang yang Allah sayangi. Baik, itulah tadi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberikan nikmat ke semua makhluknya. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat Allah yang memberikan nikmat tertentu hanya kepada orang-orang yang Allah sayangi. Kemudian, kenapa beliau memulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini sebagai bentuk ittibaan dan juga iqtidaan. Maksudnya apa? Mencontoh dan meneladani. Yang pertama, mencontoh daripada Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan ayat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan ayat basmalah, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat seluruh surat kecuali At-Taubah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran menurut mazhab Syafi'i, tidak ada dalam Al-Quran itu ayat yang surat yang ayatnya cuma 3. Surat yang ayatnya cuma 3 apa? Inna a'toina kal kausar. Ibu-ibu kalau tidak ada minyaknya tidak semangat. Bercanda, Bu, bercanda. Inna toina ya. Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Surat kelima dari bawah. Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukan. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kayaknya 4 deh. 3 ya? Oh ya, 3. Artinya kan yang paling sedikit satu surat itu 3 ayat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada surat yang isinya 3 ayat. Karena bismillah itu dihitung 1 ayat. Dianggap bismillah itu adalah ayat dari semua surat kecuali At-Taubah. Kita kalau ngaji At-Taubah boleh baca bismillah enggak? Enggak boleh. Makruh hukumnya baca basmalah di surat At-Taubah. Bagaimana kalau misalnya ngajinya dari pertengahan? Misal nih saya baca At-Taubah, habis itu selesai. Nanti zuhur atau maghrib mau baca lagi, mulai dari pertengahan At-Taubah, baca bismillah juga? Enggak boleh. Jadi selama masih di surat At-Taubah, baik itu di awal atau di pertengahannya, tidak boleh baca basmalah. Hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Kita kembali ke tadi. Penulis memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti dan meneladani. Pertama, mengikuti Allah, karena Allah memulai kitabnya dengan kalimat basmalah.
Yang kedua mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah menuliskan surat-suratnya kepada pemimpin-pemimpin bangsa di masanya selalu dimulai dengan basmalah. Contoh seperti surat beliau kepada pemimpin Romawi dan juga pemimpin Persia. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, min Muhammadin ila, dari Muhammad kepada siapa? Kepada pemimpin Romawi, kepada kaisar Persia dan sebagainya. Jadi sebagai bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulislah juga kalimat basmalah. Dan ternyata ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalati fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain disebut fahuwa adbar. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut fahuwa ajzam. Abtar aqta, abtar ajzam. Aqta itu artinya terpotong, tidak sempurna, pincang. Abtar itu artinya juga sama, tidak sempurna. Ajzam itu artinya seseorang yang terkena penyakit kulit, yaitu lepra, kusta. Penyakit kusta, penyakit kulit kusta pernah lihat, Bu? Pernah lihat penyakit lepra, penyakit kusta? Belum? Itu penyakit kulit yang membuat kulit itu menjadi kemerah-merahan, melepuh, gatal, lama-kelamaan itu bisa memakan anggota tubuh. Jarinya putus satu-satu karena penyakit kulit itu. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu amrin ribalin? Setiap urusan yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah itu akan cacat. Entah hasilnya itu tidak sempurna atau tidak mendapatkan rahmat ridho dari Allah. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya sesuatu keinginan, ingin mengerjakan hal yang besar, mulai dengan basmalah. Contoh, hal yang besar itu apa? Pengen pergi ngaji, ya kan? Pengen pergi ngaji, dari rumah mulai dengan basmalah. Atau pengen punya rencana yang bisa untuk bermanfaat buat orang lain, mulailah dengan basmalah. Mengerjakan segala sesuatu mulai dengan basmalah, supaya pekerjaan kita tidak menjadi pekerjaan yang cacat. Suka punya pekerjaan cacat? Tidak suka. Tidak sempurna? Tidak suka. Pasti pengennya sempurna. Maka ketika punya sesuatu yang besar, keinginan-keinginan yang besar, ingin memulai pekerjaan-pekerjaan yang penting, mulailah dengan membaca al-basmalah. Ada 5 hukum membaca al-basmalah. Ada 5 hukum membaca al-basmalah. Yang pertama, sifatnya wajib. Kapan membaca basmalah itu wajib? Sebelum mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah. Contoh, sholat. Sebelum sholat memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika hendak mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, hukumnya pun wajib membaca basmalah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Afwan, yang kedua hukumnya haram. Jadi dari wajib ke haram dulu, tidak langsung sunnah. Yang kedua hukumnya haram. Kapan basmalah itu bisa menjadi haram dibaca? Emang bisa, Ustaz? Basmalah itu kita baca langsung sifatnya jadi haram, jadi dosa buat kita? Bisa. Kapan? Sebelum berbuat dosa. Mau minum cap tikus nih, bismillahirrahmanirrahim. Itu dosa, itu jatuhnya haram. Gitu. Mau gibah nih, bismillahirrahmanirrahim dulu. Supaya tidak jadi gibah, bacanya dari basmalah, mulai dari basmalah. Sama saja, Bu. Pengen mencuri nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Ketika melakukan dosa, kemudian memulai dengan basmalah, ini jatuhnya haram. Dosa orang tersebut. Pernah kalau mungkin lewat di beranda Bapak Ibu, ada, ini sudah beberapa tahun yang lalu, ada seorang YouTuber, vlogger makanan gitu. Pergi makan, mohon maaf, sate lilit. Sate lilit. Kalau yang mualaf pasti ketika dibilang sate lilit paham. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya babi. Ya betul. Bahan bakunya babi, ketika dibilang sate lilit ya bahan bakunya babi gitu. Ada seorang vlogger makanan memang sengaja pengen makan sate lilit itu yang bahan bakunya non halal. Tapi Allah musta'an, dia datang itu pakai jilbab gitu. Datang kemudian mulai juga dengan kalimat salam, assalamualaikum. Sebelum makan pun dia baca bismillah. Yang mau dibakar ini sate babi. Baca bismillah dulu. Emang dia baca bismillah satenya jadi halal? Tidak. Tidak demikian. Maka ini termasuk salah satu bentuk mengolok-ngolok agama. Hati-hati. Hati-hati. Jatuhnya malah nanti dosa besar. Jadi kapan basmalah itu menjadi haram? Kapan membaca basmalah itu menjadi haram atau dilarang? Saat hendak melakukan maksiat. Tuh. Kemudian yang ketiga, hukumnya itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kapan membaca basmalah itu menjadi sunnah? Ketika mengerjakan hal-hal yang menjadi pengantar suatu kewajiban. Contoh, sholat kan wajib. Syarat sahnya sholat apa? Wudu. Maka memulai wudu dengan basmalah itu hukumnya sunnah. Puasa di bulan Ramadan itu wajib atau tidak bagi yang mampu? Wajib. Maka untuk bisa puasa kita dianjurkan untuk makan sahur dulu toh. Memulai makan sahur dengan basmalah itu menjadi sunnah. Jadi hal-hal yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, memulainya dengan basmalah itu hukumnya sunnah. Seperti wudu atau makan yang namanya makan sahur dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, hukumnya yaitu makruh. Hukumnya makruh. Setelah sunnah, hukumnya makruh. Kapan membaca basmalah itu menjadi makruh? Ketika melakukan perbuatan yang dimakruhkan juga oleh syariat. Contoh, melihat kepada yang bukan muhrim. Gitu. Lirik-lirik sama yang bukan muhrim, tapi mulainya basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim baru lirik. Nggak boleh. Makruh, jatuhnya hukumnya makruh gitu. Nah, kemudian yang terakhir, mubah. Kalau makruh itu dibenci, kalau mubah itu dibolehkan atau disukai. Kapan basmalah itu menjadi mubah? Saat hendak memulai aktivitas-aktivitas selain ibadah. Contoh, pengen nyapu rumah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pengen nyuci, baca bismillah. Pengen masak, baca bismillah. Pengen nyetrika, baca bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Kita jadinya dapat pahala dari situ. Ketika mengerjakan hal-hal yang biasa saja tapi dimulai dengan basmalah. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama kapan itu? Hendak memulai ibadah. Yang kedua? Haram. Kapan itu? Melakukan dosa atau maksiat. Yang ketiga? Sunnah. Kapan itu? Oke, pengantar menuju wajib, yang amalnya juga sunnah. Contohnya wudu. Yang keempat? Makruh. Kapan itu? Oke, melakukan perbuatan yang makruh juga. Seperti melihat yang bukan mahram dan lain-lain. Yang kelima? Mubah. Kapan itu?
Oke, aktivitas yang lain selain ibadah. Jadi jangan menganggap sepele ucapan basmalah. Harapannya semoga dengan hal yang kecil menjadi besar di mata Allah nilainya karena ucapan basmalah kita. Nyapu yang mungkin awalnya itu biasa saja bisa menjadi pahala ketika diucapkan dengan basmalah dan diniatkan untuk mencari ridho Allah. Masakin buat pasangan atau nyetrika buat pasangan atau nyuci pakaiannya anak-anak atau masak buat anak-anak, itu ketika diniatkan karena Allah dimulai dengan basmalah, semoga juga bisa menjadi pahala buat yang mengerjakannya. Di sini pun penulis Syekh Salim rahimahullahu rahmatan wasi'ah memulai kitabnya dengan basmalah. Harapannya adalah semoga Allah merahmati, menurunkan ridhonya kepada kerjaan beliau, yaitu menulis buku ini. Dan ternyata Allah betul-betul meridhoi apa yang dia kerjakan. Akhirnya buktinya apa? Sampai sekarang masih dijaga. Apakah dia yang berusaha menjaga? Tidak. Orangnya sudah di dalam kubur. Apa usahanya untuk menjaga? Tidak mampu sama sekali. Tapi siapa yang menjaganya? Allah. Maka ketika kita berharap bahwasanya apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat sampai ratusan tahun, bahkan kita setelah meninggal, harus perbaiki niat dulu pertama kali. Biarkan nanti Allah yang menjaganya. Saat kita tidak mampu lagi menjaga hal itu, saat umur kita tidak cukup lagi untuk bisa menjaganya. Contohnya apa? Anak-anak. Apakah kita mau menemani mereka sampai mereka tua? Tidak mungkin. Jadi setiap kali ada hal-hal yang kita inginkan kebaikan dari mereka, titipkan sama Allah. Ya Allah, jagalah anak-anakku ketika aku sudah tiada. Ya Allah, bimbinglah selalu mereka ketika aku sudah tiada. Saat aku tidak mampu lagi menasihati mereka, tidak mampu lagi mengajak mereka kepada kebaikan, mungkin saya sudah meninggal, saya sudah di dalam tanah, jagalah mereka ya Allah. Bahkan selama-lamanya sampai anak keturunan mereka. Titipkan sama Allah. Karena Allah yang maha hidup, Allah yang tidak pernah mati, Allah pun yang maha memelihara dan menjaga. Allahu ta'ala alam. Kemudian lanjut kepada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah menulis basmalah, Syekh Salim memulai lagi dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat hamdalah atau ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan bentuk pujian, syukur beliau, bentuk rasa syukur si penulis Syekh Salim rahimahullahu taala kepada Allah karena telah memberikan kesempatan ini. Maka salah satu cara mengungkapkan rasa syukur itu dengan lisan. Dengan lisan. Contohnya apa? Mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nasi kuning, bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nasi kuning siang-siang. Dapat yang namanya tumpangan, gitu. Dapat tumpangan waktu mau pergi ngaji, tiba-tiba ada yang klakson, "Tit, ibu mau kemana?" "Mau ke masjid, mau ke Secret Mualaf Center." "Mau kemana ngaji?" "Iya, ayo sama-sama." Alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur? Ada tiga. Yang pertama yaitu lewat lisan, dengan mengucapkan hamdalah. Yang kedua lewat hati, dengan meyakini semua nikmat ini dari Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin bisa seperti ini. Kalau bukan karena Allah yang mudahkan, tidak mungkin saya bisa sampai di posisi ini, dan lain-lain. Yang ketiga dengan anggota tubuh. Ketika diarahkan nikmat tersebut untuk ketaatan, itulah yang namanya syukur. Kita dikasih kesehatan, kesehatannya dipakai untuk taat kepada Allah, jaga sholat 5 waktu, tidak ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Kita diberikan
kelebihan harta oleh Allah, dipakai untuk banyak membantu orang, dipakai untuk banyak membantu keluarga, itu salah satu bentuk syukur. Jadi kapan kita dikatakan bersyukur? Ketika mengarahkan nikmat atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Kalau nikmat yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk ketaatan, jadinya apa? Istidraj. Kalau nikmat yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk ketaatan, jadinya istidraj. Contoh paling kecil apa? HP. HP ini kan salah satu nikmat. Tidak semua orang bisa punya HP, betul? Nah, bagaimana bukti kalau kita bersyukur dengan HP yang Allah berikan sama kita? Pakai buat kirim dakwah. Ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Oh, ada kegiatan mengaji di sana, ajak orang lain, telepon orang lain gitu. Tapi kalau HP tersebut tidak pernah dipakai untuk kebaikan, hati-hati, bisa jadi istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada hambanya, tetapi dengan tujuan membuat hamba tersebut semakin jauh dari Allah. Hati-hati dengan istidraj. Jadi coba muhasabah, langsung pertama kali introspeksi diri sendiri. Nikmat yang selama ini sudah saya rasakan dari Allah, sudahkah saya manfaatkan untuk ketaatan? Atau jangan-jangan saya terjatuh dalam istidraj? Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Karena bahaya, orang yang kena istidraj itu bahaya. Allah biarkan dia terus terlena dengan nikmat-nikmat itu sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak bisa bersyukur. Ketika di hari kiamat Allah minta kembali pertanggungjawaban. Engkau buat seperti apa nikmat yang aku berikan? Waktu luangmu kau pakai buat apa? Kesehatanmu kau pakai buat apa? Harta yang lebihmu yang saya berikan kepadamu kau pakai buat apa? Ditanya semua. Ilmu yang dititipkan kepadamu kau pakai buat apa? Ditanya semua itu. Maka hati-hati dengan istidraj. Kapan seseorang dikatakan bersyukur? Ketika memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan. Itulah rasa syukur. Di luar daripada itu istidraj. Kemudian setelah itu penulis memulai lagi dengan melanjutkan tulisannya dengan kalimat wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Artinya wabihi itu kembali kepada Allah, dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan untuk urusan dunia dan juga urusan agama. Ad-dunya wad-din, urusan dunia dan juga urusan agama. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau meminta, minta sama Allah. Kalau kamu mau meminta pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Urusan apapun, entah itu untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat, sebelum kita mulai untuk berusaha dengan diri sendiri, sebelum kita ikhtiar, pertama kali minta dulu sama Allah. Biar Allah mudahkan. Ini salah satu bentuk tauhid tertinggi. Yaitu apa? Tawakal. Tawakal itu syaratnya harus usaha. Harus ikhtiar. Tidak ada cuma diam-diam saja tawakal. Aduh, saya lapar, tawakal aja lah, tunggu makanan datang. Tidak ada usaha pengen masak nasinya dulu. Keluar pergi beli sayurnya. Gitu. Bahkan walaupun berada di bawah tempat yang penuh nikmat, kalau tidak usaha, tidak akan datang nikmat itu ke kita. Contoh, kita ada di bawah pohon kelapa nih. Haus pengen minum kelapa. Duduk-duduk saja, kira-kira mau jatuh itu kelapa tiba-tiba? Belum tentu.
Untuk pas giliran jatuh kena kepala, astagfirullahaladzim. Maka itu salah satu bentuk tauhid tertinggi seseorang ketika dia berusaha kemudian bertawakal kepada Allah. Dia berikhtiar dan memasrahkan hasilnya hanya kepada Allah. Jadi kita pun harus seperti itu, berusaha sebisa mungkin, usaha berikhtiar dulu baru bertawakal. Apapun urusan kita, baik itu hajat dunia atau hajat agama, hajat untuk akhirat, mintalah pertama kali kepada Allah. Usahakan sebelum kita bilang kepada orang, bilangnya dulu kepada Allah. Lewat sholat, lewat doa, dan lain-lain. Minta supaya Allah lancarkan, minta supaya Allah berkahi, minta supaya Allah ridhoi. Agar itu bisa menjadi sesuatu yang berkah. Apa arti sholawat? Kita sering dengar ya, sholawat, yuk sholawat bu, yuk sholawat bu. Apa arti sholawat? Sholawat artinya memuji. Sholawat itu adalah pujian dan juga doa. Sholawat adalah pujian dan doa. Sholawat itu ada tiga. Ada tiga jenis. Sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari manusia. Semuanya ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dalam Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima." Artinya, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana maksud dari Allah bersolawat? Kalau Allah bersolawat kepada hambanya, berarti Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Kalau malaikat yang bersolawat bagaimana? Berarti malaikat itu sedang memintakan ampun kepada Allah untuk hamba itu. Kalau manusia yang bersolawat, berarti manusia tersebut sedang berdoa dan memuji Rasulullah SAW. Makanya kalau ada ajakan sholawat, bu sholawat, ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kenapa? Kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali, ikhlas, ridho, hanya mengharapkan Allah saja, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron. Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kalau pengen 10 kali lipat kebaikan, banyak-banyak bersolawat. Khususnya hari Jumat. Banyak-banyak nyebut apa? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana boleh. Pakai Sayyidina boleh, enggak pakai Sayyidina juga boleh. Jadi kalau misalnya kita masuk hari Jumat nanti, Allah panjangkan umurnya sampai hari Jumat, punya target. Oh, Jumat ini saya mau baca sholawat minimal 20 kali. Pagi 20 kali, sore 20 kali misalnya. Atau mungkin paginya 100, sorenya 100. Kan lumayan. Kalau 1 kali aja dijawab 10, dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau 10 berarti dibalas dengan 100. Kalau 100 dibalas dengan, tinggal ditambah 0 belakangnya. Maka apapun keutamaan yang sudah kita dapatkan, mampu kita kerjakan, selalu ucapkan semua karena izin Allah. Atas kemudahan dari Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah yang izinkan. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha perkasa. Wallahu ta'ala alam. Selesai bab muqaddimah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Karena saya sudah lihat dari wajah-wajah pengen pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga Allah ridhoi, Allah rahmati kita di sini. Bisa terus berjalan. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku panjang umur, sehat selalu. Allah berikan keberkahan umur, keberkahan harta, berkah anak keturunannya, diberikan pasangan yang soleh-solehah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita semua bisa bersama-sama bukan cuma di dunia, bahkan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.